Sobat Muda Hope Channel Indonesia, di mana saja Anda berada, kita bertemu kembali dalam program Diskusi Sekolah Sabat, sebuah diskusi pembelajaran Alkitab yang sepanjang triwulan kedua tahun 2019 membahas mengenai masa-masa keluarga. Dan saat ini kita sudah masuk di pelajaran ketiga dengan judul Bersiap untuk Perubahan. Di studio sudah hadir seperti biasa sahabat-sahabat yang akan menemani kita berdiskusi, dan nanti mereka akan memperkenalkan diri, nama, dari mana, dan pertanyaan hari ini adalah, are you an adventurer or a planner? Apakah Anda seorang petualang atau perencana? Silakan. Baik. Nama saya adalah Yosef Surahman Situmeang. Saya berasal dari Bogor, Jemaat Bogor. The question is, are you adventurer or planner? I prefer to choose adventurer. Saya adventurer. Karena ada pepatah Tiongkok mengatakan, mengelilingi dunia lebih bagus tanpa peta, tetapi dengan mengelilinginya kita bisa membuat peta. Wow, terima kasih buat sharingnya. Silakan. Baik, shalom semua. Saya Pendeta Heski Wauran dari Jemaat Prisma. Kalau petualang atau perencana, ada yang berkata, gagal berencana, itu berencana untuk gagal. Jadi bagi saya harus menjadi seorang perencana. Oke, ini punya dua konsep yang berbeda. Nggak apa-apa, kita kan namanya sharing juga. Kita juga sudah bersama dengan narasumber kita, Pendeta David Panjaitan, Direktur Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat. Shalom Pendeta. Shalom Yola, Joseph, dan Pendeta Heski, pemirsa di mana berada. Kalau Pendeta gimana? Sering berencana tapi suka petualang. Karena begini, dalam dunia pencinta alam itu ada namanya persiapan perjalanan. Jadi kalau kita pergi berpetualang tanpa ada persiapan, jadi jalan-jalan nanti. Maksudnya hilang gitu. Jadi setiap perjalanan yang saya jalani itu sebuah petualangan. Tapi sebelum berangkat direncanakan dulu, di plan mau kemana, sampai di sana ngapain, ketemu siapa. Oke, terima kasih Pendeta buat sharingnya. Kita akan segera memulai diskusi kita, dan untuk ayat inti dan doa akan dibawakan oleh Yosef. Baik, ayat inti kita terdapat dalam Mazmur 85 ayat 14. Keadilan akan berjalan di hadapannya dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, pada saat ini kami akan memulai diskusi sekolah sahabat, pelajaran yang begitu indah, yang menjadi pedoman dan penuntun kami untuk berumah tangga dan berkeluarga ala Kristen. Pimpinlah pikiran kami supaya membuahkan perkataan-perkataan yang berguna untuk kami semua yang ada di sini, dan juga khusus kepada para pemirsa yang ada di tempat masing-masing. Inilah doa kami Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Saya ingat di pelajaran pertama itu ada judul mengenai yang tidak terduga. Karena memang dalam kehidupan ini pasti ada sesuatu yang datang tidak terduga. Dan hidup ini tidak lepas dari yang namanya perubahan. Kita setiap hari berubah, setiap kita, saya melihat perubahan mulai dari saya kecil sampai saya remaja, saya beranjak dewasa, dan sampai saat ini, sudah banyak sekali perubahan. Baik perubahan dalam kehidupan saya sendiri maupun perubahan di dalam lingkungan saya. Dan perubahan itu kadang datang dengan tidak diduga-duga. Nah, mungkin orang yang adventurer nih, petualang, suka dengan, bukan suka sih, mungkin tidak terlalu terganggu dengan sesuatu yang datangnya tiba-tiba. Wah, ini petualangan buat saya. Tapi buat orang perencana yang seperti saya ini, ya saya kalau misalnya ada sesuatu yang datang, perubahan yang tidak diduga-duga, saya jadi distracted, jadi saya terganggu gitu. Saya udah ngeplan begini, tapi dengan perubahan yang terjadi tidak terduga ini, rencana saya jadi terganggu. Rencana saya jadi harus saya ubah, rencana saya harus saya bongkar ulang. Nah, contohnya seperti itu.
Tapi di sisi lain, perubahan itu kadang memang ada yang bisa kita lihat. Dan itu terlihat dengan bertambahnya usia. Ketika kita mulai beranjak dewasa, mulai masuk ke dunia pekerjaan, mulai memikirkan mengenai pasangan hidup, sesudah menikah lalu mulai merencanakan untuk punya anak, membentuk keluarga, dan bahkan persiapan untuk masa tua. Nah, mungkin buat saya atau mungkin beberapa yang di sini ini belum terlalu belum terlalu dalam kita bisa membahasnya karena paling kita cuma bisa tahu teori, ya. Tapi teori pun ya hanya yang di permukaan saja. Tapi beruntung kita punya narasumber di sini yang sudah banyak pengalaman dalam hal memilih pasangan hidup, dalam hal merencanakan untuk mempunyai anak, dan mungkin sudah berencana jauh ke depan juga ya untuk anak dewasa nanti gimana, menikahkan anak gimana, dan masa tua nanti gimana. Kita bisa ambil banyak pengalaman juga dari narasumber kita, Pendeta David. Saya mau baca kutipan di pelajaran Sabat petang. Di sini dikatakan, kita tidak hidup dalam keterasingan. Seperti pelajaran kita yang lalu, kita harus ada interaksi satu dengan yang lain, yang berarti perubahan yang datang kepada kita dapat mempengaruhi keluarga kita dengan cara-cara yang besar pula. Di saat yang sama, perubahan dalam keluarga kita dapat mempengaruhi kita juga setiap anggota keluarga. Sepanjang pelajaran minggu ini, kita akan melihat beberapa perubahan yang baik datangnya cepat ataupun lambat dalam berbagai cara. Bagaimana kita menghadapi perubahan ini dan bagaimana perubahan ini dapat mempengaruhi kehidupan keluarga kita. Jangan kemana-mana karena kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Kita kembali lagi dan kita masuk di pelajaran hari Minggu. Silakan, Yosef. Baik, pelajaran kita pada hari Minggu, subjudulnya adalah tidak disiapkan, atau dalam bahasa Inggris unprepared. Sering kita mengalami perubahan, tetapi tidak memiliki persiapan. Tidak memiliki persiapan. Dan itu sebabnya banyak orang yang gagal ketika menghadapi perubahan, dan perubahan itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Perubahan-perubahan inilah yang disebut dalam dunia Kristen sebagai pencobaan. Sebagai pencobaan dan situasi hidup yang dimana kita harus memilih antara kiri, kanan, apapun itu kita harus membuat pilihan. Dalam 1 Korintus 10 ayat 1-13 diberikan penjelasan mengenai lika-liku kehidupan tokoh-tokoh Alkitab, khususnya ketika mereka menghadapi sebuah tantangan dalam hidup, tetapi Tuhan memberikan jalan keluar. Di ayat 13 itu yang merupakan inti dari bagaimana kita menghadapi perubahan, yaitu ini tidak akan melampaui kemampuan dari kita. Saya mau baca satu kutipan di sini yang sangat baik. Dalam banyak cara, banyak tindakan dalam hidup kita yang hanyalah reaksi kita terhadap perubahan. Nah, ada dua hal yang akan kita timbulkan ketika kita menghadapi perubahan. Ada dua hal. Yang pertama reaksi dan yang kedua adalah respon. Jadi perbedaan reaksi dengan respon ini walaupun serupa tetapi tidak sama. Reaksi adalah ketika saya menghadapi sesuatu, langsung detik itu juga saya akan apa? Ungkapkan. Sering kita manusia katanya apa? Menunjukkan sebuah respon terhadap perkara-perkara atau perubahan yang kita alami. Tetapi Tuhan mau kita menunjukkan sebuah respon, bukan reaksi. Jadi ketika kita menunjukkan reaksi, itu tanpa pikir panjang. Makanya gagal. Contohnya dalam Kejadian pasal 16, di situ cerita tentang Sarah.
Di mana pada saat dia berpikir, aduh, saya kan sudah tua, saya tidak bisa punya anak, padahal Tuhan bilang melalui keturunan mula akan besar, ya kan? Akhirnya dia menunjukkan sebuah reaksi, ya, reaksi terhadap perubahan yang ada di dalam kehidupannya. Akhirnya dia tidak terima. Lalu yang kedua, Kisah pasal 5 ayat 1 sampai 10, cerita tentang Ananias dan Safira, di mana kedua pasangan ini menunjukkan reaksinya terhadap perubahan dalam hidup mereka. Mereka sudah berjanji, mereka sudah berkomitmen, saya akan menyerahkan surat tanah ini kepada penginjilan, kepada gereja lah gitu ya. Tetapi mereka tidak menepati nazar yang telah mereka buat kepada Tuhan, yang telah mereka tetapkan kepada Tuhan. Dan ketika hal itu tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan, sang rasul datang, ya kan? Sama lah kayak kita bikin kejahatan, tiba-tiba datang polisi ke rumah kita. Ya otomatis kita mengeluarkan apa? Menunjukkan apa? Reaksi. Ya, tanpa dipikirkan, akhirnya bohong, mengeluarkan kata-kata yang tidak sesuai dengan fakta. Yang paling pedihnya, mereka menentang atau menyedihkan hati Roh Kudus sehingga mereka hilang nyawanya. Itulah sebabnya Tuhan ingin kita menjadi manusia-manusia yang menunjukkan respon terhadap perubahan. Itulah orang-orang yang memiliki persiapan. Ketika kita tidak memiliki persiapan, ketika kita tidak disiapkan oleh Tuhan, maka kita sering menunjukkan reaksi-reaksi yang tidak benar. Bagaimana kita dapat menunjukkan respon? Tentu butuh ilham dari Roh Kudus untuk memikirkan pikiran kita, menyinari pikiran kita, memikirkan perkara-perkara benar, bijak, dan tanggap dalam menghadapi segala situasi yang terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin ini yang bisa saya jelaskan. Ada tambahan dari Pak Pendeta? Pendeta David, silakan. Ya, saya terpikir-pikir istilah dari pertanyaan Yola tadi antara planner and adventurer gitu kan. Jadi saya ingat sekitar tahun 80-an itu majalah-majalah petualang itu banyak menceritakan orang yang hilang di gunung. Dan rata-rata itu anak SMA. Pulang sekolah Sabtu, contoh di Jakarta ini kan yang paling dekat Gunung Salak, Gunung Pangrango, Gunung Gede itu yang paling dekat. Dan banyak kejadian di situ. Mereka seorang petualang, tapi mereka nggak punya planning. Dalam arti pulang sekolah, kumpul, ayo jalan-jalan, berangkat. Seharusnya seorang petualang harus punya planning supaya dia bisa safe di perjalanan. Itu poin yang pertama. Lalu istilah saya ada tekad, ada nekat. Kalau tekad itu sampai tujuan, gimana caranya sampai tujuan? Kalau nekat, masa bodoh, yang penting jalan. Jadi kita harus punya tekad, jangan nekat. Lalu tadi untunglah kecanggihan teknologi ini kan. Jadi waktu ngobrol-ngobrol saya terpikir ilustrasi yang sering saya ilustrasikan. Mungkin bisa disorot ya untuk kamera ini. Teman-teman tahu ini kan? Ini kan sasaran bidik tembak panah atau menembak. Jadi biasanya kalau orang olahraga panahan kan ditaruh ini, lalu dilepas anak panahnya atau tembak pistol atau senapan laras panjang. Ditaruh ini, ditembak, nempel di mana itulah. Tapi banyak orang prakteknya dilepaskan dulu anak panahnya, di mana nempel baru dilingkarin di situ. Atau tembak dulu dor, di mana nempel, di situ ya udah lingkarin aja di situ. Jadi banyak orang tidak mau berencana karena takut gagal. Jadi begitu tiba di titik itu, ya memang ini rencanaku. Jadi kembali poin saya adalah kita sering nekat ya, bukan tekad. Jadi kita nekat tuh
cenderung membabi buta, berjalan tanpa ada rencana, ya jalan-jalan aja gitu, gimana nantilah. Kalau istilahnya gimana nanti, bukan nanti gimana. Nanti gimana ya? Gimana nanti? Biasa prakteknya gimana nantilah. Seharusnya pertanyaannya nanti gimana ya? Ya. Sampai di sana gimana ya? Kalau kita bicara pelajaran sekolah sahabat kita, nanti kalau saya udah menikah gimana ya? Makanya beruntung di gereja kita ada namanya konseling pranikah kan. Kalau saya pimpin konseling pranikah, saya selalu katakan begini, ikut konseling pranikah tidak sama dengan harus menikah. Betul. Nanti dilanjutkan aja karena waktu juga udah. Oke, karena itu udah masuk ke topik yang selanjutnya. Nggak apa-apa, jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Kita kembali lagi, kita masuk ke pendeta dulu. Lanjutkan sebelum masuk ke hari Senin. Silakan. Ya, jadi saya selalu katakan sama pasangan pria wanita yang mau konseling, saya katakan konseling itu tidak harus nikah. Konseling itu cari tahu siapa saya, siapa dia, siapa kita. Betul. Kalau perbedaannya terlalu banyak, ya pikir-pikir dulu. Lalu kalau perbedaan itu sulit untuk dipersatukan, ya pikir-pikir dulu. Poinnya adalah ya harus direncanakan gitu. Ya itu aja kata sederhananya, perlu tekad bukan nekat. Ya, nekat itu seperti sudah saya bilang tadi, kita jalan tanpa tujuan, tanpa arah dan lain sebagainya. Tapi kalau tekad, ada tujuan, ada arah, ada strategi. Kadang dalam perjalanan itu tidak mulus, tidak lancar, ada plan A, plan B dan lain sebagainya. Terima kasih pendeta. Kita masuk di pelajaran hari Senin. Silakan pendeta Hezki. Baik, Shalom. Melanjutkan apa yang sudah dibicarakan tadi, saya ingat ada firman Tuhan pendeta dalam Amsal pasal 29, Ya. ayatnya yang ke-18. Saya ingat ayat ini, dia bilang seperti ini. Mungkin kita bisa baca bersama atau kita sudah tahu ayat ini. Dia bilang seperti ini. Kalau di dalam bahasa Indonesianya, di ayat 18, bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Ya, ini sederhana. Kalau di dalam bahasa yang lain, vision. Kalau tidak ada tujuan, jadi liar. Jadi sama dengan apa yang pendeta David sudah katakan tadi, nanti gimana ya? Gitu. Nah, salah satu perubahan besar di dalam kehidupan kita manusia itu adalah pernikahan. Pernikahan ini di dalam pendahuluan pelajaran sekolah sahabat di Sahabat Petang itu boleh dibilang salah satu perubahan yang kita tahu itu akan datang. Kecuali kita memilih nggak mau menikah. Kecuali kita memilih tidak mau menikah. Selebesi. Selebesi. Kecuali kita milih untuk tidak menikah, itu tidak akan terjadi perubahan apa-apa. Tetapi perubahan itu akan terjadi manakala seorang berkomitmen untuk melakukan pernikahan atau menjalankan pernikahan. Nah, pernikahan sama seperti pendeta David sudah katakan, itu akan mengubah banyak hal ya pendeta ya. Pendeta sudah berapa tahun? Baru 19. Aduh, Wih. saya baru masuk 4 tahun. Ternyata berubah banyak sekali pendeta. Pernikahan itu membuat orang itu berubah. Pertama, dalam pelajaran sekolah sahabat kita kan Kejadian 2:24, Matius 19 ayat 5, Markus 10 ayat 7, kita mau tinggalkan orang tua kita bagi laki-laki. Jadi fokusnya itu adalah istri saya, suami saya. Sudah siap nggak kita? Kita siap nggak untuk orang tua nanti deh? Contoh misalnya, karena kalau sudah menikah kan kita jadi satu. Dalam pelajaran sekolah sahabat ini, saya mau mengutip, dia bilang seperti ini. Di antara alasan-alasan pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, penting bahwa Allah merupakan perlambangan dari hubungan yang ada di antara anaknya Yesus dan gereja. Hubungan antara Yesus dan gereja itu dilambangkan dalam pernikahan. Tidak dilambangkan orang tua dan anak. Mungkin hubungan keakraban itu begitu dekat. Kalau kita nggak siap dengan pernikahan, kita akan jadikan itu pernikahan bukan berkat lagi. Jadi pernikahan itu bukan jadi surga kecil di dunia, tapi sebaliknya. Nah, dalam pernikahan peranan penting apa? Siapa yang berperan penting? Ya individu itu sendiri. Saya sendiri, calon istri saya misalnya waktu menikah, kami yang berperan penting dalam persiapan itu. Kemudian kalau kami sudah tahu apa yang harus dipersiapkan, dalam pelajaran sekolah sahabat ini kan ada di dalam 1 Korintus pasal 13 ayatnya yang ke-4 sampai 5, Galatia pasal
5 ayat 22-23, buah roh dan kasih dan sebagainya. Jadi bagi saya melihat pelajaran sekolah sahabat hari Senin persiapan untuk pernikahan, ini pernikahan adalah salah satu perubahan terbesar yang akan dihadapi oleh seseorang kalau dia memilih untuk menikah itu sendiri. Mungkin Oke. itu. Jadi kalau tentang pernikahan ini topiknya pasti, pertanyaannya pasti lebar banget Lebar. kemana-mana ya. Kayak apa namanya, bagaimana persiapan seseorang, terutama apa sih yang harus dipersiapkan pertama kali gitu. Lalu nanti ada yang tanya, kenapa sih saya belum bertemu dengan pasangan saya? Apakah saya harus menunggu ataukah saya harus mencari, ya hal-hal seperti itu gitu, mengenai persiapan untuk Betul. pernikahan. Gimana Pendeta David? Paling tidak setelah menikah timbangan akan naik. Ini kita bicara Itu perubahan. pasti ya? Oh iya. Betul. Saya dulu menikah timbangan saya hanya 45 kilo. Setelah menikah mendadak jadi 65 kilo, 20 kilo ya. naik. Cara berpikir akan berubah. Betul. Dulu kita berpikir diri sendiri, setelah menikah berpikir untuk istri, berpikir untuk anak. Setelah menikah, nama pun akan berubah. Nama berubah. Gelar pun akan berubah. Betul. Ya kan? Dulu kita dipanggil bro. Ya kan? Bang. Setelah menikah, Pak, Tuan. Banyak sebenarnya perubahan-perubahan yang terjadi setelah menikah. Saya concern masalah yang Pendeta Heski tadi katakan, kejadian berapa tadi? Kejadian 2 itu ya. Iya, Kita akan tinggalkan orang tua, tapi jangan lupakan. betul. Karena ini sering menjadi persoalan besar ini. Ya. Kita sering, ini salah satu perubahan. Setelah kita menikah, orang tua kita jadi 2. Iya. Itu harus disadari oleh para suami dan juga para istri. Setelah menikah, keluarga kita bertambah. Yang dulu contohnya, kalau ke pasar, beli pisang satu sisir, ini contoh masalah perubahan ya. Sebelum menikah ya cukup 1 sisir. Tapi setelah menikah, ya minimal beli 2 sisir, karena kita punya 2 keluarga jadinya kan. Yang dulu mungkin kakaknya 2, adiknya 1. Setelah menikah, tergantung di sana berapa kakaknya, berapa adik, Iya. ya itu juga keluarga kita. Perubahan-perubahan itulah yang harus apa? Dimengerti. Banyak perubahan-perubahan. Apalagi nanti kalau anak sudah bertambah besar. Ya, salah satu contoh setelah anak kami kuliah, saya punya timbangan nambah. Iya, entah apa, itulah perubahan. Artinya gini, ada perubahan situasi, perubahan fisik, perubahan pola berpikir. Nah, yang kita bahas dari awal adalah kita harus bersiap menghadapi perubahan-perubahan ini. Nanti dilanjutkan. Oke. Jangan kemana-mana, karena kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Kembali lagi masuk di pelajaran hari Selasa dengan judul Persiapan untuk Menjadi Orang Tua. Ya, sebenarnya ini nggak cocok saya yang bawain ya, tapi nggak apa-apa. Kita lihat aja teorinya seperti apa di dalam buku Sekolah Sahabat kita. Ini ada guyon, tapi yang merupakan fakta juga. Kalau anak muda ketemu orang tua ditanya gitu kan, kapan nikah? Kalau misalnya, terus kalau udah menikah ditanya lagi, kapan punya anak? Punya anak 1, kapan tambah gitu ya. Ya, pertanyaan-pertanyaan yang tidak pernah berhenti, yang kadang menjadi lelucon di dalam kehidupan anak-anak muda, tapi ya memang itu faktanya gitu. Dan itu yang kita temui di dalam kehidupan kita. Ketika kalau tadi kan kita membahas mengenai persiapan pernikahan. Nah, setelah menikah, pikiran pasangan ini pasti ingin punya keturunan, pasti ingin punya anak gitu. Mungkin ada beberapa yang tidak, dengan alasan mereka masing-masing, tapi sebagian besar ingin. Dan bahkan ada sahabat-sahabat di yang saya kenal dekat itu sudah lama menikah tapi belum punya anak tuh rasanya sangat-sangat rindu gitu, sangat
berusaha dengan segala cara, lalu berdoa, berpuasa, minta didoakan, itu dengan segala cara ingin sekali untuk mempunyai anak. Namun di dalam pelajaran kita di sini dikatakan ada satu ayat yang saya suka di dalam Mazmur 127 ayat 4 dan 5. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Jadi anak-anak itu diibaratkan sebagai anak panah yang melesat sebagai senjata gitu ya. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Jadi anak-anak begitu berharganya, begitu harus dididik dan istilahnya kita bentuk gitu ya dari awal, dari bahkan kalau di pelajaran kita mulai dari kandungan, bukan hanya waktu dia lahir gitu. Yeah. Saya ada temen di sini juga yang waktu mengandung dikasih musik klasik sampai gitu ya. Begitu lahir, wah ini kok kayaknya anaknya pinter karena sudah ada kebiasaan-kebiasaan seperti itu ya. Nah, di sini juga dikatakan bahwa anak-anak itu harus dipersiapkan, itu merupakan tanggung jawab yang besar dari orang tua ketika orang tua nanti bertemu dengan Tuhan, yang ditanya bukan di mana hartamu, di mana rumahmu, di mana mobilmu, tapi di mana anak-anakmu. Itu merupakan tanggung jawab orang tua kepada Tuhan. Kita juga melihat di pelajaran sekolah sahabat kita ada cerita-cerita yang anak-anaknya itu menjadi orang-orang yang besar. Tapi waktu mereka masih kecil, baru lahir gitu, ya orang tuanya juga nggak tahu kalau anak ini akan menjadi hakim, suatu bangsa akan menjadi orang yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan, atau bahkan menjadi Mesias sendiri gitu. Walaupun sudah dikatakan malaikat sudah berbicara kepada Maria, tapi kan dia tidak bisa membayangkan seperti apa sih. Dan yang dia bisa lakukan adalah benar-benar mendidik anak ini di dalam jalan Tuhan. Ada kutipan di Seri Membina Keluarga, jilid 1 halaman 244. Bahkan sebelum anak itu lahir, persediaan harus disiapkan yang akan menyanggupkan anak itu berjuang dengan memperoleh kemenangan dalam peperangan melawan kejahatan. Kalau sebelum anaknya lahir, ibu telah memanjakan diri, kalau ia bersikap mementingkan diri sendiri, kurang sabar dan rewel, sifat-sifat ini akan terbawa ke dalam tingkah laku anak itu. Dengan demikian, banyak anak telah menerima hak asasi kecenderungan kepada kejahatan yang tidak terelakkan. Dan ini kutipan yang berat ya, kalau kita baca, berat sebagai bukan cuman ibu sih harusnya ya, peran ayah juga besar di dalam tanggung jawab mendidik anak, tapi mungkin lebih besar kepada ibu. Pendeta boleh tambahkan. Oke. Persiapan menjadi orang tua ya. Dulu sebelum menikah, saya punya angan-angan anak 3. 2 cowok, 1 cewek. Cowok, cewek, cowok. Nah, itu angan-angan. Setelah menikah dapat 1. Cowok, syukur. Nah, begitu saya tahu anak ini laki-laki, saya langsung pilih nama. Nanti lahir namanya ini. Lalu saya bilang sama istri, selama kamu mengandung, taruh poster anak bayi lucu di sana. Jadi tiap malam kamu pandang itu. Lalu tolong taruh musik klasik selalu di sini. Karena saya punya angan-angan anak saya bisa main musik. Saya punya angan. Lahir anak persis seperti di poster itu. Kayak orang Korea, gemuk, putih, cipit matanya. Lalu sekarang ya teman-teman lihat ya, khususnya Yola ya, pernah main musik sama Jeremy sama-sama kan. Ya itulah dia sekarang. Plan.
Itu pertama. Lalu yang kedua, plan yang pernah saya buat. Biasa ibu itu sangat dekat dengan anak laki-laki. Saya lihat istri saya pun terlalu dekat, terlalu overprotective malah saya lihat ya istri. Saya bilang begini, kamu jangan terlalu dekat, jangan terlalu manjakan, karena sekali waktu dia akan keluar dari rumah. Karena seorang ibu itu sangat berat melepaskan anak laki-lakinya keluar dari rumah. Betul. Dia tidak terlalu aware tentang itu. Itu satu. Lalu yang kedua, menjelang dia SMA. Boleh dilanjut atau nanti saja Boleh. kita lanjut saja ya? Oke, lanjut saja. Sebentar, Pendeta. Waktu SMA, saya punya komitmen waktu SD, SMP antar jemput. Tapi selama masuk SMA, saya bilang jangan, biar dia sendiri. Kenapa? Karena 3 tahun itu waktu yang singkat, dia akan keluar rumah. Nah, yang terjadi sekarang adalah mamanya agak berjuang untuk tidak mengingat Jeremy tidak di rumah lagi. Karena saya udah aware, saya udah kasih tahu warning sebelumnya kan. Saya agak sedikit tenang. Lalu waktu SMA mamanya selalu antar jemput. Jadi pikiran mamanya sekarang setelah Jeremy kuliah, gimana dia? Gimana nanti di sana ya? Gimana? Saya enggak, saya udah persiapkan dia kok. Saya bukan membandingkan antara saya dengan istri, bukan itu poin saya. Jangan salah mengerti. Poin saya adalah kita harus persiapkan. Waktu anak lahir, sekolahnya bagaimana, terus mau jadi apa dia, itu harus memang dipersiapkan matang-matang. Harus ada tekad, jangan nekat. Ya, harus ada tekad. Bayangkan saya seorang pendeta, contohnya, yang selalu kita lah ya, pendeta. Nanti Joseph pernah akan jadi pendeta. Kita harus menginjil, apalagi bagian pemuda. Pemuda harus menjadi misionaris. Tiba-tiba anak kita minta jadi misionari, gimana? Kita siapkan, kita izinin nggak? Iya. Oke, nanti dilanjutkan aja. Oke, paling enggak kalau buat kita-kita ini paling enggak Dapat sudah gambaran. diangan-angankan ya, Iya. sudah dipikir-pikirkan mau seperti apa. Jadi jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Kita masuk di pelajaran hari Rabu, silakan Yosef. Baik, pelajaran hari Rabu adalah persiapan untuk masa tua. Jadi tadi Kak Yola sudah mengawali pelajaran ini sulit untuk disampaikan ya secara praktikal untuk kita yang masih muda. Saya belum menikah dan apalagi tua, aduh jauh-jauh lah dari pikiran jadi orang tua gitu ya. Karena banyak orang yang mengatakan bahwa masa tua itu adalah masa yang paling sukar. Masa yang paling sukar. Ibaratnya seperti kurva tertutup, kita dari bayi, terus nanti dewasa, karir segala macam, lalu akhirnya tua, di mana tubuh kita itu tua secara umur, tetapi kadang, ya ini yang saya lihat ya, perilaku kita dan keinginan kita seperti anak-anak. Ini saya ambil contoh, seperti nenek saya, satu-satunya yang masih hidup, ibunya mama saya. Jadi ketika berbicara tentang hadiah, sahabat 13 gitu kan, kita nerima hadiah, dia pernah loh ucapkan begini, mana hadiahku gitu. Jadi kayak kembali lagi ke masa dia waktu anak-anak, keinginan dia untuk seperti anak-anak, digembirakan, dibikin surprise, dan ya menjadi kakek, nenek, atau masa tua itu bagi saya adalah masa-masa yang penuh dengan penderitaan yang saya lihat ya. Karena di mana banyak sekali batasan-batasan yang nggak bisa ditempuh, khususnya secara fisik. Contoh, nenek saya tadi juga, dia sudah sering jalan 9 km lebih lah dalam satu hari untuk jualan lapet, dulu di Medan. Jadi kalau dia nggak gerak itu gimana ya? Dia pasti stres. Yeah. Nah, semenjak
mungkin kurang lebih 7-8 tahun yang lalu lah ya, nenek saya ini mengalami kecelakaan. Jadi dia agak pincang bagian kaki sebelah kirinya. Itu yang membuat dia jadi apa? Waktu itu pasca kecelakaan dia jadi stres. Jadi ada seolah-olah ucapan, kalau bisa Tuhan izinkanlah aku untuk istirahat begitu. Kan kita kalau sebagai anak-anak, sebagai cucu, gak enak banget lah mendengar itu kan. Kalau secara teorinya, Opung memiliki Tuhan, tapi kok seperti tidak ada pengharapan. Itu dalam pikiran kita. Tapi itu kan kita nggak merasakan apa yang mereka rasakan. Sama lah seperti kita ketika sehat, kita bisa melakukan segala sesuatu aktivitas, tapi ketika kita sakit kan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya dikatakan dalam Mazmur 90 ayat 10, ini adalah ucapan dari Musa, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Jadi usia manusia itu sudah dipatok 70-80 tahun. Usia layak hidupnya lah begitu. Selebihnya itu dikatakan penderitaan. Ini memang fakta. Ya mungkin Kayola pernah lihat-lihat Jepang gitu ya. Banyak katanya orang-orang Jepang itu yang umurnya panjang, 90-100 tahun. Tapi kita nggak tahu apakah mereka mengalami penderitaan seperti yang dikatakan oleh Musa. Tetapi inilah faktanya. Nah, bagaimana untuk mempersiapkan itu? Opung saya ini dia selalu cerita tentang kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Dia sekarang pikun, tetapi yang dia ingat itu selalu tentang firman Tuhan, kebaikan Tuhan. Semua masalah dia lupakan, udah lupa karena dia udah pikun lah. Tapi firman Tuhan ini selalu dia ingat. Nah, itulah. Jadi bagi saya begini, bagaimana menghadapi masa tua dari realita keluarga saya adalah kebiasaan kita menyenangi, menyukai firman Tuhan di masa muda. Makanya dalam kitab Ulangan dikatakan, ulang-ulangi kepada anakmu di tempat dia tidur, ketika dia mau pergi beraktivitas, mungkin di sekolah, di mana saja, pas pulang ke rumah termasuk. Jadi diulang-ulangi. Kenapa? Supaya ketika kita nanti menghadapi masa tua, nah ini fakta. Kita lupa banyak hal karena faktor usia, tetapi karena kebiasaan kita yang sudah dibiasakan dari kecil, yaitu firman Tuhan, maka itulah yang akan selalu menjadi modal kita untuk menghadapi masa tua. Nah, bagi saya, itu merupakan pengalaman yang baik, dan bisa kita contoh untuk orang-orang muda. Ya, tambahan dari Pak Pendeta mungkin bisa. Silakan Pak Pendeta. Sebetulnya dari diskusi kita yang paling beruntung itu kalian. Dapat pelajaran ini. Karena kalian kan masih starting. Kalau saya kan udah di pertengahan. Ntar lagi 50. Udah mau pensiun, Pak. Belum, masih jauh. Jangan kerangin lah. Oke, jadi kesaksian Yosef itu salah satu contoh terjadinya perubahan secara tiba-tiba. Lalu dampaknya kepada keluarga yang lain kan. Tapi ada hal menarik di pelajaran hari Minggu ini, di kutipan di sana, 1, 2, 3 itu, alinea ketiga ya. Dalam banyak cara, banyak tindakan dalam hidup kita hanyalah reaksi kita terhadap perubahan. Kita secara konstan menghadapi perubahan tentang tantangan bagi kita. Ini yang menarik nih. Sebagai orang Kristen, adalah menghadapi hal tersebut dengan iman. Kalau itu poin pertama. Poin kedua, seperti yang diceritakan oleh Yosef, jadi takut orang tua kan, maksudnya takut kita tiba di masa itu. Tapi jangan takut juga, karena dalam kehidupan kita itu ada siklus. Karena banyak orang tua yang sudah berumur bisa jadi tidak seperti yang Yosef katakan. Mungkin yang Yosef lihat dia seperti anak-anak gitu. Karena dalam siklus kehidupan itu masa remaja, masa muda, tua, ini harus habis ini siklusnya.
Tapi kalau ada satu siklus di sini yang tidak habis, dia akan muncul nanti. Makanya pemerintah kita dan juga saya pikir tulisan nubuat kalau saya tidak salah ingat, dianjurkan menikah jangan terlalu muda. Ya. Kenapa? Kalau kita tidak nikmati masa muda ini, maksudnya masa muda ya kita tidak jalan dengan baik, nanti akan muncul di sana. Saya ingat dulu, saya lupa tahun berapa artikel itu, tapi saya ingat artikel itu. Ada siklus-siklus yang terjadi di setiap kita. Contohnya nanti Yola menikah, ya kan, nikah, punya anak, itu masa membesarkan anak, setelah itu anak keluar, mau ngapain lagi coba. Jadi siklus, jadi poin saya adalah salah satu persiapan itu kita harus tahu siklus-siklus itu bagaimana. Siklus-siklus. Kalau kita cowok ya, umur segini itu begini, umur segini begini. Jadi pada waktu tiba di masa itu, kita udah ada persiapan. Kita udah oke, akan terjadi seperti ini. Mungkin nanti dilanjutkan. Oke, terima kasih pendeta. Jangan kemana-mana karena kita akan lanjutkan pelajaran kita. Kita kembali lagi di hari Kamis. Silahkan pendeta Heski. Baik, sudah lebih hangat ya pembicaraan diskusi kita. Menutup siklus manusia di dunia terakhir itu adalah kematian. Kecuali bagi kita yang percaya orang itu hidup sampai Yesus datang kedua kali. Jadi dengan kata lain, yang menutup kurva terbalik tadi itu dari seorang itu bayi, dia anak-anak, remaja, dewasa, menikah, menjadi tua, sampai pada kematian. Saya ingat pernah baca buku ditulis oleh seorang penulis namanya Alvin Toffler. Dia ini yang memelopori gerakan futurist. Jadi melihat ke depan. Dia tulis buku judulnya Third Wave. Third Wave itu dia katakan seperti ini. Ini dia tulisnya tahun 60-an. Jadi teorinya ini muncul tahun 60-an. Dia bilang begini. Manusia itu hidup atas 3 gelombang. Gelombang pertama itu orang kalau mau cari hidup, mau cari kehidupan, uang, dan makan itu pergi ke ladang. Dia bertani, bercocok tanam, dia dapat hasil untuk hidup. Berkembang zaman itu, gelombang kedua apa yang disebut dengan industri. Gelombang industri. Jadi banyak pabrik yang dibuat. Orang mau cari uang, orang mau cari hidup, jadi pegawai pabrik ataupun membuat pabrik. Selain dia pergi ke ladang pertanian. Dan yang ketiga, ini tahun 60 dia ngomong. Nanti di depan, gelombang ketiga yang akan terjadi itu apa yang disebut dengan informasi era. Ini tahun 60. Kalau kita sekarang ngomong 4.0, startup unicorn, dekakorn, kita internet dengan 4.5G biasa. Kita ngomong sekarang biasa. Tetapi itu tahun 60-an dia ngomong. Dia bilang orang ini apa? Dia ngomong apa? Sesuatu yang aneh di depan. Nanti orang mau cari duit, kita nggak perlu jualan nggak perlu ke pabrik, nggak perlu bikin pertanian. Nanti lewat informasi teknologi ini orang itu bisa punya uang. Dan lihat sekarang apa yang terjadi sekarang. Kita punya banyak sekali, kita bisa mendapatkan uang dari tempat di mana kita berada. Yang saya poin dihubungkan dengan pelajaran hari Kamis ini, kita harus siap dengan sesuatu yang akan terjadi di depan, termasuk kematian. Orang bakal heran kalau kita sekarang kalau nggak kuasai internet misalnya, kita akan ketinggalan. Nah, kematian dari dalam konteks ini, apa yang sudah kita persiapkan sekarang, hidup itu akan berguna setelah kematian tentunya. Setelah kematian itu bagi kita yang kalau berbicara lebih jauh tentang kematian itu hanyalah sebagai satu sarana untuk orang yang sudah mempersiapkan itu beristirahat. Makanya di dalam Alkitab kan ada bilang beristirahat mereka dari jerih lelah mereka. Jadi orang yang hanya mereka yang memastikan hubungan, hanya mereka yang hidupnya dipastikan terhubung dengan Tuhan melalui iman dan terlindung dalam suatu kebenaran setiap saat yang akan mendapatkan upah setelah kematian itu. Jadi
Saya menarik sekali dan dalam konteks keluarga. Sekarang kematian itu akan terjadi kalau Tuhan izinkan kita masih hidup sampai Tuhan Yesus datang. Dalam konteks keluarga, ini bagus sekali apa yang dikatakan oleh Daud kepada Salomo menjelang matinya. Di dalam 1 Raja-Raja pasal 2. Saya mau baca untuk kita. Ini bagus sekali bagi saya melihat pelajaran sekolah sahabat ini. Dia bilang seperti ini. Ketika saat kematian Daud mendekat, ia berpesan kepada Salomo anaknya, "Aku ini akan menempuh jalan segala yang fana. Maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkan dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya seperti yang tertulis dalam hukum Musa." Ayat 4. "Dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni jika anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu tak akan terputus dari takhta kerajaan Israel." Apa yang menjadi menarik dari perkataan Daud ini yang dicatat di dalam 1 Raja-Raja pasal 2, seorang yang sudah uzur, dia sudah tahu saat kematiannya sudah dekat, juga selain mempersiapkan dirinya untuk kematian itu, dia bisa menjadi alat untuk mempersiapkan keturunannya dalam konteks keluarga. Dalam konteks, tentu dalam pelajaran sekolah sahabat kita tahu Daud itu bukanlah orang yang 100% bagus dalam hidupnya. Dalam pelajaran sekolah sahabat, ironis. Penulis menuliskan ironis. Daud itu adalah orang yang membunuh Uria. Hal yang sangat buruk setelah dia membunuh Uria, dia mengambil istrinya. Di tengah-tengah kehidupan Daud yang tidak ideal, tanda kutip, tidak ideal, karena Alkitab kan itu silakan pilih. Ditulis ada orang membunuh, ada orang memberikan kehidupan, silakan pilih. Yang tidak ideal itu yang membunuh. Walaupun kehidupannya sempat tidak ideal, tetapi apa yang perlu bagi seorang yang sedang mempersiapkan kematian adalah mempersiapkan bagi dirinya dan bagi orang lain. Dalam hal ini adalah keluarga, anak-anaknya. Mungkin itu yang bisa saya dapatkan dari pelajaran persiapan untuk menghadapi kematian. Oke, silakan Pendeta. Kalau kita baca di Yohanes pasal yang kelima, ayat yang ke 26, 28 dan 29 bilang, "Jangan kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suara semua. Ayat 29, "Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum." Jadi menghadapi kematian, perbuatan apa yang kita buat? Bukan berarti kita diselamatkan oleh perbuatan. Bukan itu, beda, itu konteksnya beda. Ini berbicara tentang orang-orang yang sudah terima Yesus Kristus sebagai juru selamatnya. Selama dia hidup, apa kerjanya? Ya kan? Berbuat baik atau berbuat jahat. Karena berbuat baik itu ekspresi, ya, cerminan. Cerminan kalau dia memang sudah terima Yesus Kristus sebagai apa? Juru selamatnya. Bukan diselamatkan oleh karena perbuatan. Ini beda-beda konteks. Jadi persiapan yang perlu kita pikirkan matang-matang untuk menghadapi kematian adalah Yohanes 28 dan 29. Oke, baik Pendeta. Terima kasih. Jangan mana-mana karena kita masih ada satu pelajaran lagi hari Jumat. Tetap di diskusi sekolah sahabat. Oke, langsung Pendeta hari Jumat. Oke. Judul kita adalah persiapan untuk perubahan. Tapi di pelajaran hari Minggu tidak disiapkan. Artinya banyak orang tidak siap menghadapi perubahan. Padahal hidup ini selalu berubah. Dari waktu ke waktu, perubahan. Menghadapi pernikahan, kita perlu ada persiapan. Saya tadi ada perubahan-perubahan. Banyak sekali perubahan-perubahan. Sudut pandang kita akan berbeda. Makanya saya sering guyon sama teman-teman, khususnya pendeta-pendeta muda yang belum menikah. Saya bilang, mana lebih enak setelah menikah atau belum? Saya bilang, sebelum pendeta, salah. Saya bilang, walaupun saya agak guyon. Kalau sudah menikah,
ngaku tidak menikah kan tidak rugi, tapi kalau belum menikah ngaku menikah kan rugi. Itu hanya gue memancing mereka untuk berpikir saja. Ya seperti saya katakan tadi, perubahan ya, berteman pun akan berubah, waktu pun akan berubah, jam main pun akan berkurang, hobi pun akan dikurangin. Walaupun saya waktu dulu bikin seminar pemuda, cara mencari pasangan itu hobinya yang sama. Ya setelah menikah, ya hobi pun akan sedikit berkurang. Ya sedikit berkurang. Lama lah, walaupun tidak drastis ya, akan apa, berkurang pola berpikir, pergaulan, relasi, hubungan, dan lain sebagainya. Sebelum menikah saya tidak mengerti adat Batak, tapi setelah menikah mengerti apa? Harus mengerti tentang apa adat Batak, posisi saya bagaimana, dan sebagainya. Dan mungkin baik juga diikuti teman-teman khususnya Joseph yang belum menikah. Saya sebelum menikah sudah punya tabungan untuk kalau nanti istri melahirkan, walaupun belum tahu istri saya siapa. Lalu saya sudah ada tabungan untuk begitu menikah, alat-alat dapur, Dibeli. masak, makan sudah ada. Karena saya punya pemikiran, kalau tidur bisa ditiker. Kalau makan dan masak harus memang alat masak dan alat makan. Jadi makanya itu saya punya pola berpikir di situ, ya kan. Lalu ada biaya untuk persalinan, ya kan. Kalau makan bisa dikurangin lah kan, mungkin supaya agak diet. Tapi kalau bersalin nggak bisa, nego lah harganya kan nggak bisa. Itu tuh saya pola berpikir waktu itu, sehingga planning saya waktu itu setelah gajian sebelum menikah langsung masuk ke rekening. Lalu saya ambil hanya untuk travel saja. Kalau makan untuk biaya hidup ambil sedikit-sedikit. Jadi tetap ada di rekening. Sampai sekarang itu saya lakukan. Dan untuk masa tua juga saya sudah persiapkan. Apa yang saya siapkan? Nanti kalau udah pensiun ngapain ya? Nanti kalau udah anak kami Jeremy menikah ngapain ya? Nanti kalau udah sering orang nanti ngomong cucu, ya oke, mungkin itu planningnya. Dan dari sekarang, saya masih sekarang 48 tahun, paling tidak ada sekitar 17 tahun lagi saya melayani kan. Walaupun Joseph tadi bilang sudah mau pensiun, ya memang belum. Bandingkan dia kan gitu. Paling tidak saya dari sekarang saya sudah punya plan 17 tahun akan datang, apa yang mau saya kerjakan, ya kan. Mudah-mudahan seperti yang Pendeta katakan, sampai pensiun sehat, sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Lalu berikutnya saya pernah katakan ini tapi nggak salah saya ulangi. Saya pernah ikut seminar entrepreneur. Presenternya tanya begini, apa arti orang sukses? Wah, kami semua mikir kan. Lalu dia bilang, orang yang sukses adalah dia tahu tujuannya dan dia tahu cara mencapai tujuan itu. Itu orang sukses. Pikir, oh iya juga ya. Lalu diberi contoh lah. Contohnya Anda punya rencana umur sekian sudah menikah, umur sekian sudah nambah gelar, dan sekian sudah begini. Kalau Anda sudah tahu tujuan itu, Anda setengah sukses. Tapi begitu mencapai tujuan itu dan tahu caranya, Anda orang apa? Sukses. Karena sukses itu kan berhasil mencapai tujuan. Kan? Tekad dan nekat tadi itu balik ke situ. Kita harus punya tekad, tapi jangan apa? Jangan nekat. Sebab banyak kalau mau bicara tentang apa? Tentang persiapan yang menghadapi pernikahan lah, rumah tangga dan apa dan sebagainya. Tapi poinnya adalah kalau saya lihat dari sudut rohaninya adalah ini Yohanes 5 ayat 28 dan 29. Karena tujuan akhir kita itu adalah kita akan ke sorga kan gitu. Terserah mana yang mau kita lakukan. Mau hidup baik atau hidup tidak baik. Walaupun sama-sama dibangkitkan kan. Betul. Tidak, cuman bedanya adalah satu untuk hidup kekal, yang satu untuk apa? Mengalami kematian yang kekal. Nah, untuk kesimpulan benar. Ya, untuk menyimpulkan itu saya ambil dari hari Minggu. Seri Membina Keluarga jilid 3 halaman 53. Ini kutipan yang umum ya. Biasa orang pemuda lakukan kutipan ini. Keperluan dunia yang terbesar adalah keperluan akan manusia. Manusia yang tidak dapat diperjualbelikan. Manusia yang jiwa raganya setia dan jujur. Manusia yang tidak gentar menyebut dosa itu dosa. Manusia yang angan-angan hatinya setia pada tugas seperti jarum menuju kutub.
Manusia yang akan berdiri demi kebenaran walaupun langit apa? Runtuh. Artinya apa? Kita siap menghadapi perubahan. Ya. Perubahan apapun itu. Kita tetap kadang karena kita tidak bersiap menghadapi perubahan, kita pun jadi ikut apa? Ikut berubah. Oke. Terima kasih Pendeta David, Pendeta Hezki, dan Yosef untuk diskusinya. Kita harus bersiap seakan Yesus akan datang besok. Tetapi kita juga harus berencana seakan kita masih akan hidup 100 tahun mendatang. Jadi baiklah kita bersiap melalui pelajaran yang telah kita diskusikan bersama. Kita mempersiapkan hal-hal di depan yang akan terjadi, perubahan-perubahan dalam kehidupan kita. Tetapi yang terpenting kita harus selalu bersiap sehingga kapanpun Yesus datang, kita akan datang dan menyambut dengan sukacita. Kita akan belajar di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.